Selamat siang Kak. Siang juga Kak. Kenalin, saya Paijamatul Aisy, saya konselor di sini. Kalau boleh tahu nama kakaknya siapa? Nama saya Maria Tiara Kak, boleh dipanggil Tiara aja. Halo Tiar. Halo Kak. Kamu kesini sama siapa? Kebetulan sendiri sih Kak kesininya. Naik apa? Diantar sama tukang ojek Kak, ojol biasa. Emang rumahnya di mana? Di Marga Mulia sih Kak, Bekasi Utara. Deket ya, deket banget. Tujuan kakaknya kesini mau ngapain ya? Tujuan aku kesini tuh sebenarnya cuma mau sharing sama minta arahan aja dari kakaknya gitu tentang masalah apa yang aku alami gitu Kak. Ya, silakan kakaknya cerita. Jadi kan aku ngerantau nih Kak kesini ke Jakarta kuliah, tinggal bareng saudara aku. Terus kayak aku tuh sebenarnya nggak ngerasa kayak kurang nyaman gitu Kak tinggal bareng saudara aku, soalnya kayak ngerasa tertekan gitu kalau tinggal bareng dia. Tertekannya tuh kayak gimana Kak? Kan kalau saudara aku tuh tipikal orang yang otoriter gitu Kak, jadi kalau apa yang dia omongin itu aku harus ikut, karena apalagi dia lebih tua dari aku kan Kak, jadi kalau dia minta tolong atau minta tolong apa gitu aku harus ngikutin apa yang dia ngomong gitu Kak. Jadi dia selalu kayak nyuruh tapi kamu nggak bisa nolak gitu kan? Iya. Kamu harus ngikutin dia. Terus aku juga perasaan yang nggak enak juga kan Kak kalau ditolak apa yang dia suruh. Terus kadang apa yang dia suruh juga kayak bikin aku juga kurang nyaman atau kayak tertekan gitu, tapi ya terpaksa aku terima aja Kak, terpaksa aku jalanin aja ya, karena nggak enak juga kan mau ditolongin, apalagi posisinya aku juga tinggal bareng sama dia kan Kak gitu. Kamu tuh di rumah itu kayak beraktivitasnya gitu susah kan? Iya bener, kayak ngerasa kurang nyaman aja karena kayak tertekan aja gitu, kayak terkekang juga, terkurung gitu, nggak bisa ngelakuin aktivitas kayak sesuai apa yang saya mau gitu Kak. Jadi kamu kalau mau ngapa-ngapain tuh harus izin dulu sama dia. Iya. Kalau mau keluar juga harus izin. Iya, kalau mau keluar juga pasti sih harus izin, kalau nggak ntar ditanyain mau kemana gitu, terus pulangnya jangan malam. Itu sih emang sebenarnya wajar Kak, cuman kadang apa yang dia suruh gitu loh, kalau yang diperintahin kayak dia nyuruh gini, jadi aku juga harus ngikutin. Jadi kamu nggak bisa nolak. Nggak bisa nolaknya. Jadi kamu kayak tertekan gitu karena dia yang selalu nyuruh kamu. Iya. Kayak kamu tuh nggak bisa bebas dari dia. Kalau ngelakuin apapun, kalau ada acara apapun juga susah. Iya. Jadi kan kamu kuliah ya? Iya Kak. Jadi kamu susah. Iya. Kalau mau keluar gitu. Kayak susah juga bagi waktu, ntar kalau misalnya dia suruh ini, posisinya aku misalnya lagi kerja tugas, kayak ya sebenarnya nggak enak juga mau nolaknya, tapi aku juga kan mau ngerjain tugas ya, jadi ya aku mengalah lah buat diri aku sendiri buat ngerjain tugas, tapi ngelaksanain dulu apa yang dia suruh gitu. Tapi kamu udah coba ngomong ke saudara kamu tentang kamu tertekan gitu? Belum sih Kak, bukan belum sih, tapi kayak lebih tepatnya nggak berani juga sih Kak kalau mau jujur gitu, takut menyinggung perasaan dia juga kan. Tapi kamu kalau kayak gini kamu maunya kayak gimana? Kalau aku sih kayak maunya tuh sebenarnya aku keluar dari rumah itu cuman secara baik-baik gitu loh Kak, biar aku kan bisa tinggal sendiri, terus bisa kayak bebas, bukan bebasnya dalam arti aku bisa ngelakuin apa-apa senyaman diriku gitu Kak, nggak ngerasa tertekan gitu. Gak ngerasa itu juga kan kayak ngerepotin. Iya. Tapi kamu udah coba ngomong ke orang tua kamu gak tentang ini, kamu di sini merasa tertekan, kayak merasa disuruh-suruh, dikekang gitu sama saudara kamu? Belum juga sih, belum berani jujur juga ke orang tua kalau sebenarnya aku tuh kurang nyaman sebenarnya tinggal bareng sama saudaraku di sini. Kalau gitu kamu coba ngomong dulu ke orang tua kamu, coba pelan-pelan kalau kamu nggak nyaman di rumah saudara kamu gitu, nanti mungkin dia akan ngerti, jadi kamu bisa ngekos sesuai yang kamu inginkan gitu. Iya deh, nanti baru aku coba gitu ngomong lebih terbuka sama orang tua aku. Pelan-pelan aja. Makasih ya Kak udah mau dengerin cerita aku, sama udah mau ngasih arahan buat aku sebaiknya itu nanti gimana ke depannya. Ya sama-sama Kak, makasih juga udah mau sharing tentang masalahnya, pengalaman-pengalamannya
Makasih ya Kak. Ya, makasih juga Kak. Selamat sore Kak, perkenalkan nama saya Maria Tiara, bisa dipanggil Tiara. Saya selaku konselor di sini. Boleh perkenalkan diri Kakak sebelumnya? Sore juga Kak. Saya Emilia. Oh, halo Kak Emil. Kalau boleh tahu, Kak Emil kesini tadi naik apa? Naik taksi online sih Kak. Terus rumahnya Kak Emil di mana tuh? Rumah saya agak jauh dari sini, masih di Tambun. Lumayan jauh ya, berarti mahal juga lah ya Kak tarifnya. Iya lumayan. Kak, oke. Tujuan Kakak kesini sebelumnya mau ngapain ya? Jadi saya ada masalah sedikit gitu sama orang tua, tapi lebih ke sama mama sih Kak. Kalau boleh tahu apa masalahnya kakak sama mamanya? Masalahnya tuh kayak bisa dibilang tuh kayak strict parents gitu. Mama tuh lebih suka ngelarang-larang gitu. Jadi pergerakan aku tuh dibatasi sama beliau. Kayak apa nih Emil gitu maunya kayak gini tapi harus dapat persetujuan dari orang tua gitu ya, nggak bisa langsung maunya gini langsung laksanain gitu, nggak bisa ya? Iya. Terus juga jadi kalau mau kemana-mana tuh bingung gitu loh, pasti nggak bakalan boleh. Jadi harus ya udahlah, jadi ngalah, jadi udah di rumah aja. Terus juga gak enak juga sama teman-teman, kayak udah janjian mau pergi kemana, kita udah planning dari jauh-jauh hari, tapi karena nggak boleh sama mama, jadi kadang gak enak nolak mendadak kayak gitu loh. Kayak langsung batal sepihak kan karena nggak dapat persetujuan dari orang tuanya gitu ya? Iya. Jadi itu kayak buat Kak Emil juga merasa kurang bebas gitu, juga kayak merasa tertekan gitu jadinya. Kalau boleh tahu kamu tuh di rumah dekatnya sama siapa, orang tua kamu, mama apa papa kamu? Lebih dekat sama ayah sih Kak. Sama ayah. Jadi kamu udah pernah cerita nggak sebelumnya kalau kamu tuh kayak merasa kurang bebas gitu melakukan apa yang kamu mau ke orang tua kamu apa ke ayah kamu gitu? Udah sih, cuman waktu itu pernah ke mama, jadi kayak nggak suka gitu kalau di larang-larang gitu. Cuman akhirnya juga cara penyampaiannya juga nggak keseluruhan di dikeluarin, karena ujung-ujungnya tuh nangis. Jadi mama tuh kayak melihatnya tuh kayak biasa aja, yang udah ntar juga baik lagi, nantinya udah lupa lagi kayak gitu. Terus kalau sama ayah sih kadang-kadang ayah juga kayak belain, terus kadang-kadang juga walaupun udah dibelain, mama tuh kayak yang kayak jangan terlalu dibelain, nanti jadi kurang ajar atau nanti jadi manja gitu. Kayak tetap aja gitu ya, ujung-ujungnya pasti mamanya juga yang tetap harus ngikutin mama gitu, jadi nggak ada hasilnya dari apa yang kamu coba menyampaikan, apa yang kamu rasakan ke mama kamu gitu kan, apa gimana? Iya kayak gitu, semacam itu sih Kak. Kakak tuh sebenarnya benar-benar merasa tertekan gitu apa gimana, kayak sama apa aturan-aturan dari orang tua kakak gitu? Sampai tertekan sih enggak sih Kak. Terus kayak kakak udah pernah mikirin solusi cara menyelesaikan masalah ini nggak sih sebenarnya gitu? Kalau solusi untuk saya sendiri udah pernah terlintas sih, tapi belum pernah dilaksanain gitu. Kayak contoh solusi yang udah pernah kakak kayak buat gitu kan, itu contohnya kayak gimana? Waktu itu saya pernah kepikiran kayak lebih sering punya waktu aja sama orang tua, kayak sering ngomong, sering berkegiatan bareng. Jadi kan dengan hal itu kita bisa saling terbuka satu sama lain gitu sih Kak. Kayak duduk cerita bareng, ngomong dari hati ke hati antara mama sama anak gitu ya. Siapa tahu nanti mamanya jadi lebih ngertiin perasaan anaknya sama ngertiin posisi anaknya gitu ya. Mau ntar kalau misalnya pulang dari sini mau coba direalisasikan nggak Kak, biar bisa lekas memperbaiki hubungan kakak gitu? Iya sih rencananya kayak gitu.
Oke Den, semangat ya kak. Iya. Oke, makasih juga udah mau cerita loh kak, udah mau sharing ke kita juga. Iya, aku juga makasih juga kakaknya udah mau dengerin cerita aku. Iya, kasih kak, selamat sore. Selamat sore. Selamat siang. Selamat siang Kak. Perkenalkan, nama saya Emilia, saya konselor di sini. Ini dengan siapa ya? Saya Faiza Matul Aisy. Oke, Faiza dari ke sini naik apa ya tadi? Naik motor Kak. Emang rumahnya di mana? Saya dari Bekasi Utara. Berarti deket ya, nggak jauh-jauh banget. Oke, tujuan Faiza ke sini apa ya? Saya mau cerita-cerita aja sih Kak, kayak sekalian mau pasarannya aja gitu. Oh, oke, silakan. Jadi kan saya punya pacar ya Kak, udah hampir 3 tahun lah saya berpacaran sama dia. Terus akhir-akhir ini saya mulai curiga nih sama dia. Dia suka ngilang, dia jarang ngabarin. Terus tuh dia cuek, terus dia jarang mau ketemu, alasannya tuh sibuk kan. Tapi hari 2 hari yang lalu lah saya ke mall, terus lihat dia sama teman dekat saya gitu. Awalnya tuh ya mungkin kebetulan ketemu aja ya. Terus yang 1 hari yang lalu tuh saya ketemuan sama dia lah. Terus tiba-tiba saya lihat HP-nya ada notif dari teman saya gitu. Ternyata emang benar dia selingkuh sama teman saya. Tapi saya belum bisa ngomong ke cowok saya kalau saya tuh udah tahu dia selingkuh sama teman saya gitu. Oke, jadi di sini kamu awalnya curiga sama pasangan kamu karena jarang ngasih kabar. Nah, ternyata setelah kamu ulik-ulik, kamu tahu kalau pacar kamu itu selingkuh. Nah, tadi kan kamu bilang kalau setelah kamu tahu, kamu tuh nggak bilang siapa-siapa dan pacarmu juga belum tahu kalau kamu itu tahu dia selingkuh. Nah, di sini boleh nggak aku tahu alasannya kalau kamu nggak ngasih tahu kalau kamu tahu dia selingkuh? Ya karena nggak mau mengakhiri hubungan ini sekarang kan, karena udah serius juga sama dia, udah lama kan, udah hampir 3 tahun ya kan. Kita tuh udah saling mengenal sama-sama sama keluarganya, jadi keluarga aku juga udah tahu dia, keluarga dia udah tahu saya, jadi sayang banget gitu kalau diakhiri saat ini gitu. Kayak susah banget gitu walaupun sakit ya. Oke. Jadi alasannya karena udah hubungannya udah lama, terus juga kedua orang tua juga udah saling mengenal. 3. Oke, jadi di sini kamu maunya kayak gimana kalau udah kayak gini? Maunya sih kayak mempertahankan, kalau memperjuangkan lagi hubungan aku sama dia. Kayak sayang banget karena aku udah serius lah sama dia, udah sesayang itu. Kayak sayang kalau putus di tengah jalan gini. Oke, kalau menurut aku nih ya, kan ini kan kamu yang menjalani nih. Kita kan nggak ada yang tahu ke depannya nanti kayak gimana. Kalaupun nanti kamu menikah sama pasanganmu nanti, kan kamu udah tahu pasanganmu dia akan selingkuh sama kamu. Selingkuh itu bukan suatu hal yang baik untuk kedepannya. Kan banyak orang bilang kalau udah selingkuh sekali pasti akan dilakukan lagi kan. Nah, seandainya itu akan terjadi ke kamu nanti, kamu akan diselingkuhin lagi gitu sama pasanganmu. Itu gimana? Menurutmu gimana? Iya sih, kayak saya juga takut karena mungkin selingkuh itu tabiat kan, kayak pasti dia selingkuh lagi. Kadang saya juga mikirnya ke sana, tapi ya tetap aja karena orang tua juga, jadi kayak susah. Takutnya tuh ngomong ke orang tuanya gimana gitu. Tapi saya cuma mau minta saran-sarannya. Jadi menurut kakak tuh aku harus gimana, saya harus gimana? Kalau aku sih, kamu bicarain dulu sama pacar kamu berdua gitu, gimana cara masalah ini tuh selesai, akan dibawa kemana masalahnya. Namun kalau emang
nggak bisa dikelarin berdua, mungkin bisa campur tangan sama kedua orang tua kamu. Nah, tapi juga masih banyak laki-laki di dunia ini, nggak cuma dia, kamu masih bisa nyari yang lebih baik lagi, lebih makan lagi, kamu juga apa namanya, belajar untuk menambah ilmu untuk kedepannya kayak gimana. Oh iya sih kak, makasih ya kak udah membuka pikiran saya. Jadi iya juga sih, saya juga telah pikir-pikir kayak enggak ya juga sih kak, setelah mendengar saran dari kakaknya kayak membuka pikiran saya gitu, kayak ngapain mempertahankan dia, karena cowok tuh nggak cuma dia aja, masih banyak. Jadi ya terima kasih ya kak udah dengerin cerita aku, terus mau ngasih saran juga. Ya sama-sama, aku juga makasih kamu udah mau sharing sama aku. Semoga masalahnya cepat selesai ya. Iya kak, makasih ya kak. Iya sama-sama.